lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, seperti udara, air, atau tanah, yang menyebabkan perubahan sifat lingkungan dan menurunkan kualitasnya, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dalam fisika, pencemaran lingkungan berkaitan dengan perubahan energi, suhu, partikel, dan radiasi di alam. Misalnya nih, pencemaran udara yang menyebabkan udara menyerap lebih banyak panas sehingga suhu lingkungan meningkat, menjadi efek rumah kaca. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara terjadi karena zat-zat asing atau berbahaya masuk ke udara seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Zat pencemaran udara antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, partikel debu dan asap. Nah, dampak dalam fisikanya itu partikel asap menyerap dan memantulkan radiasi panas matahari, menyebabkan suhu bumi meningkat. Terjadilah efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air terjadi saat zat kimia, limbah, atau bahan beracun masuk ke sumber air seperti sungai, danau, atau laut. Nah, contoh penyebabnya limbah rumah tangga, yaitu contohnya itu seperti deterjen, minyak, dan sampah plastik. Limbah pabrik, contohnya itu seperti logam berat atau zat kimia dan zat kimia. Pertanian, pupuk, dan pestisida yang terbawa air hujan. Nah, dampak dalam fisikanya itu menurunkannya kadar oksigen dalam air, perubahan suhu akibat limbah panas dari industri, gangguan pada keseimbangan ekosistem ikan dan tumbuhan air mati. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah terjadi karena masuknya bahan berbahaya atau sulit terurai ke dalam tanah. Contohnya yaitu seperti sampah plastik dan logam, limbah cair dari rumah tangga atau industri, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan. Dampak fisikanya, struktur tanah menjadi keras dan sulit menyerap air, daya hantar panas tanah berubah menjadi cepat lebih panas, mengganggu pertumbuhan tanaman karena air dan udara sulit masuk ke akar. Yang keempat yaitu ada pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi karena suara yang terlalu keras dan terus-menerus sehingga mengganggu kenyamanan kesehatan. Contohnya yaitu seperti suara kendaraan bermotor, mesin pabrik, atau pengeras suara. Dampak fisikanya, gelombang suara berenergi tinggi bisa merusak gendang telinga, menimbulkan stres, gangguan tidur, dan kelelahan mental. Selanjutnya yaitu ada penyebab pencemaran lingkungan. Pertama ada kegiatan industri. Kegiatan industri yang menghasilkan limbah gas, cair, dan padat. Yang kedua yaitu ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang yang mencemari udara. Yang ketiga yaitu ada sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga
plastik, sisa makanan, dan bahan kimia. Yang keempat yaitu adalah pembakaran hutan dan sampah. Yaitu meningkatkan kadar karbon di udara. Yang kelima yaitu ada pertanian modern. Pertanian modern menggunakan pestisida dan pupuk berlebihan. Yaitu ada dampak terhadap pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu ada terhadap manusia. Contohnya yaitu ada gangguan pernapasan atau ISPA, asma yang diakibatkan oleh polusi udara. Contoh lainnya yaitu penyakit kulit dan pencernaan akibat air tercemar, gangguan pendengaran akibat kebisingan berlebihan. Nah, yang kedua yaitu terhadap makhluk hidup, yang contohnya yaitu ikan dan tumbuhan air mati akibat kekurangan oksigen, hewan kehilangan habitat karena tanah atau air tercemar. Yang ketiga yaitu terhadap lingkungan, contohnya yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global, hujan asam yang merusak bangunan dan tumbuhan, penurunan kualitas tanah dan air. Yang selanjutnya yaitu ada upaya penanggulangan pencemaran. Nah, yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih ke transportasi umum. Yang kedua yaitu menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, mendaur ulang dan mengurangi sampah. Yang keempat, membuang limbah pada tempatnya dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang kelima yaitu menggunakan energi bersih seperti tenaga surya atau angin. Yang keenam, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pencemaran lingkungan adalah masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan pengaruh terhadap keseimbangan alam. Dalam fisika, pencemaran ini bisa dijelaskan melalui perpindahan energi, panas dan partikel di udara, air dan tanah. Kita sebagai generasi muda harus peduli terhadap lingkungan, mulai dari hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan dan hemat energi.